Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan dengan kami Studio Video to Follow yang juga menjadi bagian dari bimbel marketing yang ada di Jombang. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang konsep dan trik cara jitu mengerjakan soal-soal yang ada di bab Jeren. Ini adalah video yang ketiga terkait dengan Jeren. Oke, kawan-kawan, langsung saja bahwa yang namanya Jeren yaitu voting itu nanti ada juga pada teori yang berkaitan dengan kata kerja. Kata kerja yang ada di sini, yang ada di video ini adalah khusus kita membahas kata kerja yang berkaitan dengan kata kerja panca indera. Kata kerja panca indera itu artinya yang dilakukan oleh indera kita. Oke, berarti kawan-kawan harus memahami terlebih dahulu kata kerjanya apa saja, kan begitu. Nah, terkait dengan kata kerja panca indera, kawan-kawan, di sini nanti ada aturan. Kata kerja panca indera itu bisa diikuti verb 1 atau verb 1 atau diikuti verb ing. Nah, di sini perjuangannya nanti. Ketika ada kata kerja panca indera, setelah itu diikuti objek, diikuti apa? Diikuti verb 1 atau diikuti verb ing. Ini adalah benang merahnya. Jadi ilmunya di sini nanti adalah kita akan memilih yang mana kalau ada kata kerja panca indera. Oke, langkah berikutnya kawan-kawan, pahami dulu yang terkait dengan kata kerja panca indera atau perception. Kata kerja panca indera itu apa saja? Kata kerja tersebut adalah ada kata-kata see, listen, observe, watch, dan sebagainya ini. Ini kita sebut sebagai kata kerja panca indera. Nah, setelah kata kerja ini nanti ada dua aturan. Ini nanti bisa diikuti verb 1, ini nanti bisa diikuti verb ing. Begitu. Tapi tidak sembarang. Tentu ada aturan yang harus dipahami. Sekali lagi, benang merahnya adalah di sini. Benang merah untuk video ini adalah kita akan memilih verb 1 atau verb ing. Oke. Nah, kawan-kawan, biar kawan-kawan tidak lupa terhadap kata kerja ini, sudah saya berikan tanda. Ketika nanti Anda menghafalkan, biar mudah, ikuti saja yang sudah saya tulis ini, yaitu Anda bisa baca ini. Nah, kalau ini dibacanya adalah slow. Terus kalau ini saya paksakan dibaca not. Kalau yang ini F, L, ini saya ambil huruf A-nya biar bisa dibaca. Ini dibaca flash, berarti slow not flash. Itu adalah kata kerja panca indera. Oke, nah mari kita simak rumusnya. Ketika ada kata kerja panca indera yaitu slow not flash, kami berharap kawan-kawan selalu ingat singkatan dari apa saja ini, gitu ya. Slow not flash itu kawan-kawan sebagaimana di atas, diikutinya bisa diikuti dua aturan. Aturan yang pertama adalah diikuti objek, setelah itu diikuti verb ing. Nah, kapan diikuti verb ing ini? Kan begitu. Kapan saya harus menjawab verb ing, kapan saya harus menjawab Jeren, kan gitu. Terus kapan saya harus menjawab pakai verb 1. Nah, kawan-kawan semuanya, Anda harus menjawab verb ing. Kalau kegiatan yang ada di sini misalnya adalah see, melihat, melihatnya adalah melihatnya sekilas saja. Kalau nanti Anda melihatnya sekilas, berarti Anda harus menulisnya di sini adalah pakai verb ing. Melihat anak kecil misalnya menangis. Anda melihat anak kecil itu nanti kalau
Anda melihat anak kecil menangis, kalau hanya sekilas saja, berarti Anda harus pakai verb ing. Contoh, biar kawan-kawan tidak bingung, maksudnya begini. Bayangkan saja ketika Anda berangkat ke sekolah, Anda melihat anak kecil. I saw a child crying. Nah, kalau Anda melihatnya hanya sekilas, Anda di jalan raya melihat anak kecil di pinggir jalan menangis entah kenapa, kok Anda hanya melihat sekilas saja, berarti Anda menulisnya adalah harus pakai verb ing, harus pakai gerund. Berarti ini melihatnya sekilas. Tidak mungkin kan Anda tungguin, Anda berhenti, Anda tungguin sampai berhenti menangis. Kan Anda juga segera sekolah. Ataupun seandainya Anda seorang pekerja, Anda kan juga segera berangkat ke kantor. Secara umum, orang pada umumnya kalau melihat anak kecil di pinggir jalan menangis, secara umum orang itu hanya melihat sekilas saja, tidak sampai menunggu, sampai berhenti. Bayangkan kalau satu anak menangis di pinggir jalan, semua orang berhenti sampai selesai. Betapa ramainya jalan itu nanti. Nah, gitu ya. Orang pada umumnya melihatnya adalah sekilas. Berarti crying-nya ditulis seperti ini. Tidak bisa ditulis pakai cry. Nah, aturan kalau dipakai verb 1 yaitu cry, itu nanti berarti melihatnya utuh. Melihatnya dari awal hingga akhir. Oke, nah itu adalah fungsi yang kedua. Ketika nanti Anda bertemu dengan kata kerja ini, terus diikuti objek, terus diikuti verb 1, itu artinya apa? Berarti Anda, saya ambil contoh di sini melihat gitu saja ya. Anda melihat objek ini, kalau Anda pakai verb 1 berarti Anda melihatnya secara utuh. Secara total dari awal atau dari tengahan sampai akhir. Ya, tidak sekilas. Bedanya di situ kawan-kawan. Jadi saya ulangi lagi, kalau nanti Anda menulisnya pakai verb ing, berarti kegiatan melihatnya hanya sekilas. Ya, melihat anak kecil itu hanya sekilas menangisnya. Ya, maksud saya melihatnya sekilas. Ketika Anda tinggal, anak itu masih menangis. Tetapi yang diurusi sekarang kan adalah melihatnya. Tetapi ketika Anda melihat objek ini, kok Anda pakai verb 1, berarti Anda melihatnya adalah utuh. Saya buatkan contoh seperti ini. Ada X dan Y ngobrol. I came to your office yesterday, but you were not there. Oh sorry, I watched Amir play football yesterday. Nah ini dia. Ini ada kata kerja panca indera diikuti objek. Objek yang dimaksud adalah ini. Terus Anda menulisnya pakai verb 1. Nah, logikanya memang harus ditulis pakai verb 1. Kalau ini Anda sudah niat datang ke stadion, membeli tiket, meluangkan waktu, nggak mungkin Anda melihatnya sekilas. Kan nggak mungkin wasit meniup peluit dimulainya prit, terus Anda pulang. Kan nggak mungkin seperti itu. Ini kecuali kalau ada hal-hal yang memaksa Anda pulang ya. Secara umum kalau orang nonton sepak bola, beli tiket, datang ke stadion, melihat Amir bermain sepak bolanya utuh atau sekilas. Ini kita ngambilnya secara umum ya, orang yang pada umumnya lakukan. Orang pada umumnya melakukan kan secara utuh sampai bubar. Begitu kawan-kawan ya, jadi pembedaan antara Anda kapan pakai gerund, Anda kapan pakai bare infinitive, ini namanya bare infinitive ya kawan-kawan, kata kerja tanpa to maksudnya ya. Anda harus menggunakannya tanpa to ya, nggak boleh pakai to. Nah,
Kapan Anda menggunakan gerund, kapan Anda menggunakan bare infinitive, itu urusannya hanya di sini. Sekilas atau utuh. Jadi, kawan-kawan, ketika Anda ketemu slow not flash, hati-hati, Anda ditungguin dua pola ini. Salah satunya nanti harus menjadi jawaban. Saya kira cukup jelas ya. Oke, berikutnya kawan-kawan, kita berlatih soal. Nah, muncul di soal STAN 2009, pernah muncul seperti ini. Nah, kita terjemahkan. Oke, sebentar. Langkah pertama yang harus kita lakukan kawan-kawan, kalau ketemu soal yang kayak gini, optionnya seperti ini kawan-kawan, saya ingin berbagi cara jitu. Anda fokus di sini ya, maaf, mata Anda fokus di sini, di titik-titik ini. Setelah itu Anda tengok ke kiri. Kata kunci soal grammar itu banyak sekali di sebelah kirinya titik-titik. Oke, nah Anda lihat biasanya kata kunci itu berupa kata kerja. Biasanya kita lihat di sini ada kata kerja panca indera. Nah ini ada kata kerja panca indera. Berarti Anda harus ingat aturan tadi. Kalau nggak diikuti verb 1, ya diikuti verb ing atau gerund. Nah, kita lihat. Nah, sebentar. Soal ini baik sekali, terlalu baik soal 2009 ini. Kenapa? Jawabannya kan kalau nggak verb 1, ya verb ing. Di sini cuma ditulis salah satu. Untung verb ing tidak ditulis. Seandainya ditulis seperti ini, saya tambahi satu option. Nah, seandainya E ini ada, ini hasil tambahan saya sendiri ya. Siswa akan sedikit kesulitan. Tetapi seandainya si soal ini tidak ada huruf E-nya ini, nah, enaknya langsung jawabannya pasti verb 1. Berarti ini salah, berarti ini salah. Kenapa kok salah? Kawan-kawan, yang namanya verb 1 ditambah S atau ES itu kalau sebelumnya ada subjek. Kalau ada jawaban, belakangnya ada sufiks S, itu pasti di depannya sini itu adalah subjek. Sementara di soal ini, nah di soal ini kan objek. Nah ini, the head of committee, ini kan adalah objek. Maka nggak mungkin jawabannya ya seperti D ini pasti salah, ya kan? Oke, nah ini maaf, ini seharusnya tadi ada kata tuh. Oke, nah jawaban yang A ini juga salah. Jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Gitu kawan-kawan ya. Seandainya ini dimunculkan, nah siswa akan berpikir jawabannya B apa E ya. Ya urusannya tinggal dilihat saja. Kalau ini sekilas, kalau ini utuh, kita lihat saja. Organisasi non-pemerintahan gitu ya, menyaksikan pimpinan panitia menghitung ya hak suara di pemilu tersebut. Kalau yang namanya pemilu, ada yang namanya semacam LSM. Ini semacam LSM ya. Kalau nanti LSM itu mengamatinya sekilas atau utuh. Logikanya mengamatinya adalah utuh. Kalau utuh berarti pakai verb 1, sehingga jawabannya adalah yang B. Begitu kawan-kawan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ada muncul soal 2014 ya. Soal 2014 ini sebenarnya adalah saya modifikasi kawan-kawan. Aslinya dia adalah soal error. Tetapi saya modifikasi karena saya menemukan di sini ada kata kerja panca indera terus diikuti objek. Nah, Anda perhatikan. Yang pasti salah jelas ini karena ini dipakai bila di depannya subjek. Kawan-kawan, ini kata kuncinya ya, ini inderanya. Setelah indera diikuti objek.
Kata kerja yang belakangnya ada S itu kan kalau depannya subjek. Oke. Nah, ini karena ada Indra, nggak mungkin ini adalah verb 2. Oke, ini pasti salah. Nah, kalau ada pertandingan antara dua ini, gimana? Kan ini nanti pertandingannya kan begini. Kalau nggak verb 1, ya verb ing. Oke, kalau nggak verb 1, ya verb ing, muncul dua-duanya. Urusannya tinggal sebentar, maaf sekilas atau utuh. Kita lihat saja arti dari kalimat ini. Kita lihat, meskipun dia memiliki minat yang kuat untuk menjadi seorang penyanyi, suaranya Rani terdengar mengerikan untuk setiap orang yang mendengar dia menyanyi. Nah, menyanyinya logikanya utuh atau sekilas kalau suaranya terdengar mengerikan. Kita seringkali kalau mendengar suara yang mengerikan itu kan nggak mau lama-lama. Berarti di sini isinya adalah yang sekilas saja. Kalau yang sekilas tadi urusannya verb 1 atau verb ing. Urusannya kan verb ing kalau sekilas, maka jawabannya adalah yang D. Jawaban C salah karena ini adalah utuh. Ya. Oke. Berikutnya kawan-kawan. Nah, ini ada soal seperti ini. Saya mendengar seorang bintang opera terkenal menyanyi di konser tadi malam. Di sini pasti salah karena di depannya harus pasti subjek. Aturan kalau tadi kita menemukan kata kerja panca indera, nah ini tidak ada jawaban tuh, ini pasti salah. Urusannya lagi-lagi ada dua. Nah, yang ditulis di sini cuma satu, jawabannya adalah yang A karena di sini adalah verb 2, maka jawabannya adalah yang A. Demikian kawan-kawan ya. Tolong selalu diingat kata kerja indra, yaitu slow, not flash yang tadi. Aturan C salah karena ada huruf S. S itu kalau di depannya adalah subjek, sementara di sini adalah objek. Maka jawaban C menyalahi aturan. Jawaban D menyalahi aturan kata kerja panca indera. Jawaban B menyalahi aturan panca indera karena panca indera itu hanya maunya dengan kalau enggak verb ing, ya verb 1. Yang ditulis cuma yang A. Enak sekali soal ini berarti. Oke. Silakan nantikan fungsi lain tentang jaring di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share ke kawan-kawan Anda dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.